Halo Sobat ADS Channel semua, apa kabar? Berjumpa kembali dengan kami ADS Channel. Sobat ADS Channel dimanapun kalian berada, kali ini sequel film yang akan kita kupas adalah film berjudul Hercules The Trojan Wars 2014. Film Hercules The Trojan Wars mengisahkan tentang kisah perjalanan Hercules. Kisah perjalanan Hercules yang mendapatkan 12 tugas yang diberikan para dewa kepadanya. Bagaimanakah kisah film mitologi klasik ini? Sebelum masuk ke alur ceritanya, yuk bantu bareng-bareng channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bagi Sobat ADS Channel yang baru saja bergabung, welcome. What a load of crap. Every word is true. Di scene awal di Macedonia, Yunani Utara, sedang terjadi perampokan di desa itu. Lolaus, keponakan Hercules, pun tertangkap. Lolaus yang sangat lihai bermain kata-kata sedang menakuti musuh-musuhnya dengan bercerita Hercules adalah anak Zeus. His mother? Mulai dari membantai ular Hydra, Lernin, menghajar babi Epimathea, dan singa Nemea. Lolaus dengan semangatnya menceritakan kisah Hercules di depan para perampok itu dengan tujuan perampok takut dan melepaskannya. He's coming. And be warned, Greaser, he despises. Dan benar saja, nampak dari kejauhan Hercules datang memakai topi kepala singa Nemea. Bring me his head! Ketua perampok lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Hercules. Hercules yang selalu ditemani teman-teman setianya seperti Atalanta, Autolycus, Amphiaraus, Theseus melawan perampok-perampok dan menghajar satu persatu para kawanan perampok itu. Para perampok pun kalah. Keponakan Hercules pun bisa dibebaskan. Pada saat berpesta pora di sebuah bar, tiba-tiba datang seorang utusan dari kerajaan Thracia bernama Ergenia, putri Raja Kotis. What do you want with Hercules? Ergenia menceritakan perihal kerajaan yang dipimpin ayahnya sekarang sedang menjalani konflik peperangan melawan Rhesus, bekas panglima perang kerajaan Thrace. Tanpa pikir panjang, Hercules dan teman-temannya berangkat menuju kerajaan Thrace. Where are we going? Ketika Hercules dan teman-teman setianya sampai di kerajaan Thrace, mereka disambut rakyat kerajaan Thrace dan juga Jenderal Sitakles. Tak ketinggalan, Areius, anak dari Ergenia, pun datang. Areius yang kagum dengan sosok Hercules akhirnya bisa bertemu langsung dengan tokoh pujaannya itu. Stay away from him. Ketika hendak masuk ke dalam kerajaan Thrace, Hercules teringat di mana 3 tahun yang lalu Hercules adalah pahlawan, tepatnya di istana Raja Eurystheus. Di sanalah dia menjadi sosok pahlawan yang dipuji-puji rakyat Athena karena keberaniannya. Dan di sanalah kenangan bersama keluarganya menjadi kenangan terburuk yang terus menghantui perjalanan Hercules hingga saat ini. Kembali ke kerajaan Thrace, di dalam istana yang megah itu, Hercules beserta teman-temannya bertemu dengan Raja Kotis. Raja Kotis beserta seluruh jenderal-jenderalnya pun menceritakan keadaan kerajaan Thrace yang terpecah belah akibat ulah Rhesus. Hercules pun diminta untuk ikut membantu kerajaan Thrace mengalahkan pasukan Rhesus. We all wait in gold. Well done. Setelah tawar-menawar harga untuk bantuannya, keesokan harinya Hercules beserta kawan-kawannya pun berniat untuk melatih seluruh sisa masyarakat dan prajurit kerajaan Thrace. Hercules memimpin dan mengajari mereka
cara bertarung dan memenangkan peperangan, mulai membuat perisai diri dan cara bekerja sama dalam peperangan. That will be stronger than iron. Namun, baru saja melatih masyarakat dan prajurit kerajaan Thrace mendapatkan kabar bahwa pasukan Resus sedang bergerak menuju desa besi, di mana desa besi adalah jarak terdekat dengan kerajaan. Telik Sandi itu lantas meyakinkan raja untuk segera mengirimkan pasukannya ke area tersebut. Assemble your men. We march tomorrow. Sementara itu, Hercules yang merasa kurang sependapat dengan pendapat Raja Kotis dan Telik Sandinya ini pun akhirnya hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan Raja Kotis. No. The son of Zeus. Keesokan harinya, seluruh pasukan pimpinan Hercules itu pun diberikan semangat bertempur oleh Hercules. Seluruh pasukan yang belum matang dalam hal berperang ini pun bergerak menuju desa besi untuk menyelamatkan warga-warga besi dari pembunuhan Resus dan pasukannya. Namun baru saja sampai di wilayah besi, Hercules dan pasukannya dikagetkan dengan banyaknya mayat-mayat di jalan. Dengan terpaksa, pasukan kereta kuda yang dipimpin Hercules harus ditinggalkan. Go down on foot. Ada keganjilan di wilayah itu. Hercules pun menyelidiki area sekitar, dan benar saja, Hercules beserta pasukannya masuk ke dalam perangkap masyarakat besi. Masyarakat wilayah besi yang harus dilindungi dari gempuran Resus sekarang malah menyerang pasukan Hercules. Inilah yang menjadi pertanyaan dalam diri Hercules. We're here to help them. Are they attacking? Masyarakat besi membabi buta menyerang Hercules dan pasukannya, hanya bermodalkan celurit masyarakat besi melawan dan pantang mundur. Pasukan Hercules yang masih amatiran ini terdesak. Namun Hercules menemukan ide untuk melawan masyarakat besi ini. Hercules dan teman-temannya berusaha mengambil kereta kudanya, dan dengan kereta kudanya Hercules mampu membabat semua masyarakat besi. Kemenangan kerajaan Thrace yang pertama dan kekalahan kerajaan Thrace sebab separuh dari pasukannya tewas. Sementara itu, Jenderal Sitakles yang hendak memotong leher Phineas atau Telik Sandi kerajaan Thrace yang salah dalam pengintaiannya diselamatkan oleh Autolycus. Well, mistake, I'll injure myself. Setelah peperangan itu berakhir, semua pasukan yang masih bisa diselamatkan dirawat dan diobati. Thank you for your care. Phineas atau Telik Sandi kerajaan Thrace mengabarkan berita bahwa pasukan Resus sedang berada di tepi gunung Astycus. Raja Koti, Hercules dan temannya pun melakukan rencana penyerangan ke tempat itu dengan berjalan kaki dan menyiapkan kejutan-kejutan kecil di pertempuran nanti. Sesampainya di lembah gunung Astycus, mereka dihadang oleh pasukan Resus yang 3 kali lebih banyak jumlahnya. Resus pun menawarkan pilihan kepada Hercules. Akan tetapi pilihan untuk menyerah bukanlah pilihan Hercules, dan ternyata Telik Sandi kerajaan atau Phineas tergabung dalam pengkhianatan dan bergabung dengan pasukan Resus. Setelah diplomatik perang gagal disepakati, akhirnya kedua pasukan pun berperang habis-habisan. Kejutan kecil dari wanita Amazon ini membuat penunggang kuda pasukan Resus tewas tertembak panahnya. Pasukan pemanah pimpinan Atalanta pun menyerang barikade pasukan Resus. Resus yang melihat keadaan pasukannya terdesak menyiapkan kejutan juga dengan ratusan pemanah beserta apinya. Sementara itu pasukan Resus yang semakin banyak menjadi korban perlahan melarikan diri. Resus lantas hendak menghajar Hercules sendirian. Hercules yang sudah bersiap lalu mengangkat kuda Resus dan Resus berhasil dikalahkan. Dan disinilah Hercules baru menyadari
ada hal yang aneh dengan hasil peperangan ini. Rhesus memberitahukan kepada Hercules bahwa Raja Kotis adalah raja lalim yang tidak disukai rakyatnya. Itulah sebabnya kekacauan di mana-mana terjadi. Rhesus pun mengatakan bahwa Hercules berpihak kepada yang salah. Sementara itu, di tengah pesta pora kemenangan itu, Hercules yang semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, lalu menanyakan yang sebenarnya kepada Ergenia. Ergenia lalu menceritakan bahwa suami Ergenia sebenarnya adalah seorang raja Thrace dan dibunuh oleh ayahnya Kotis. Kotis yang menjabat sebagai jenderal di kerajaan Thrace ingin sekali naik tahta. Sementara itu, hak waris tahta kerajaan adalah milik anaknya, Areus. King commands your presence. Dan ternyata benar adanya. Setelah ditanyakan langsung kepada Kotis, Hercules sangat marah karena Kotis membohonginya dan mengkhianatinya. Dengan rasa penyesalan, Hercules berniat melawan Raja Kotis. Sementara itu, Autolycus berniat untuk pergi dari kerajaan Thrace. Hercules pun masuk kembali ke dalam istana kerajaan Thrace bersama teman-teman setianya. Akan tetapi Hercules harus kalah demi Areus yang dijadikan sandera oleh Raja Kotis. Dengan keadaan dirantai, Hercules kedatangan 3 serigala yang sering dimimpikannya dan kedatangan rajanya di Athena, Eurystheus namanya. Di sanalah baru semuanya terbongkar. Eurystheus yang sangat cemburu terhadap Hercules karena rakyatnya sangat mencintainya. Hal itulah yang membuat Eurystheus berusaha menyingkirkan Hercules dari Athena dan membunuh anak istrinya dengan ketiga serigala itu. Hercules yang mendengar itu semua marah dan murka. Sementara itu Raja Kotis yang hendak memenggal putrinya sendiri berhasil diselamatkan Hercules. 3 serigala musuh Hercules pun dihajar satu persatu. Hercules lalu mengejar Raja Eurystheus. Hercules yang sudah kerasukan amarah lalu menusukkan pedang ke dada Raja Eurystheus. Dari arah belakang, Jenderal Thrace hendak membunuh Hercules dengan cambuknya. Akan tetapi Hercules selamat oleh Iolaus. Raja Kotis dan pasukannya yang telah bersiap menunggu Hercules lalu menyerang Hercules dan teman-temannya. Tydeus terkena anak panah dan Autolycus kembali membantu peperangan bersama Hercules. Hercules dan teman-temannya yang sudah tak bisa berbuat banyak lalu melemparkan tungku-tungku api ke arah pasukan kerajaan Thrace. Sementara itu Tydeus tewas di pangkuan Hercules. Hercules yang sangat marah lalu berusaha menjatuhkan patung raksasa Hera itu. Prajurit berlarian menyelamatkan diri. Sementara itu kepala patung Hera mengenai Raja Kotis dan membuat Raja Kotis terlempar keluar kerajaan Thrace. Semua prajurit bekas pimpinan Hercules itu akhirnya bertekuk lutut dan takluk mengaku kalah kepada Hercules. Nah, begitulah kisah heroik mitologi Yunani ini sobat. Pelajaran yang mungkin dapat kita petik dari film ini adalah ambisilah terhadap mimpi yang benar. Tundukkan ambisimu ketika ambisi itu berjalan tak searah dengan norma-norma sosial kawan. Buat sobat ADS channel, tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian semua.
karena hanya di channel ini sobat semua dapat mendapatkan review film, rangkum film terkeren, lengkap, padat, dan terpercaya. Saya Jonta, dubbing papan kelas atas, undur diri, pamit.